Di video kali ini kita akan pelajari muatan pelajaran PPKN di tema 1 subtema 1 ya. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan pelajari tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Khusus untuk penerapan sila yang pertama dari Pancasila yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini pasti kalian pernah mengalami seperti ada di gambar ini. Ibu atau bapak guru mengajak kalian untuk berdoa bersama pada saat akan memulai pelajaran. Biasanya dilakukan di pagi hari. Jadi membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tindakan ini adalah salah satu penerapan dari sila pertama Pancasila. Contoh-contoh yang lain dari penerapan sila ke-1, misalnya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dengan mempercayai Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita juga memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Jadi setiap warga negara Indonesia harus memiliki atau memeluk agama atau kepercayaan tertentu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian sebagai umat beragama kita menjalankan ibadah agama atau kepercayaan masing-masing. Jadi kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh agama masing-masing. Itu contoh penerapan sila 1 dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain misalnya meningkatkan rasa toleransi. Jadi masyarakat atau rakyat Indonesia itu memiliki selain memiliki keragaman suku, budaya dan sebagainya juga memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Jadi kalau perbedaan agama ini tidak dilandasi dengan sikap toleran, maka itu bisa menjadi sumber konflik. Nah, toleran itu saling menghargai dan menghormati agama yang dianut masing-masing, jadi tidak saling mencampuri. Maka sikap toleran ini kalau tinggi, maka kehidupan kita akan rukun dan akan tertib serta aman. Jadi menjaga kerukunan umat beragama ini juga salah satu contoh penerapan sila ke-1. Kita akan lanjutkan ke hal berikutnya yaitu penerapan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila kedua ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat, bahwa setiap manusia itu punya derajat yang sama, kemudian memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua itu antara lain misalnya mengakui persamaan derajat, tadi sudah disampaikan ya, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, sesuai dengan bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi misalnya pada gambar ini, orang-orang bergotong royong untuk mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam banjir. Itu melakukan kegiatan kemanusiaan, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Jadi setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban. Ya. Kemudian berikutnya mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia. Jadi semua hal yang terkait dengan kemanusiaan itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila. Sekarang kita menginjak ke sila ketiga. Kalian sudah pelajari simbol dari sila ketiga itu adalah pohon beringin seperti ini, menggambarkan keteduhan, keberagaman, dan kekuatan akar sampai menghujam ke dalam tanah ini. Ya, nilai sila ketiga itu sila persatuan Indonesia. Jadi nilai yang terkandung utamanya adalah sikap persatuan dan kesatuan. Ya.
Kemudian persatuan Indonesia mengandung makna bahwa kita harus menghargai dan menjaga keragaman. Menghargai dan menjaga. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Maka sikap persatuan itu menjadi kunci utama yang menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman yang besar. Tanpa ada persatuan, maka bangsa kita akan terpecah-pecah seperti pada zaman penjajahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, bekerja sama, kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kita harus selalu mengutamakan persatuan di atas kebhinekaan atau keberagaman. Nah, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya. Misalnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Jelas bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman. Nah, adanya perbedaan tindakan bisa menjadi sebab terjadinya perselisihan. Tetapi adanya perbedaan ini harus menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Jadi dengan banyaknya suku seharusnya kita merasa bangga bahwa Indonesia itu sangat kaya raya. Jadi perbedaan suku, agama, sosial, budaya itu harusnya menjadi kekuatan, menjadi kekayaan, bukan menjadi sumber perselisihan. Maka sila ketiga persatuan ini menjadi penting. Kemudian kesadaran dalam mewujudkan Indonesia bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Tanpa ada persatuan maka perbedaan itu akan menjadi sumber terjadinya konflik. Maka bersatulah baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga.